Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Anjar Prastika NPM 105, yang kedua saya sendiri Anindya Damayanti NPM 107, yang ketiga Venta Kurnia Herawati NPM 108, yang keempat Raffi Astrian NPM 109, dan yang kelima Tantri Dia Ayu Lestari NPM 057 akan mempresentasikan terkait perencanaan pembangunan desa. Saya, Anjari Prastika, NPM 105 akan menjelaskan tentang gambaran umum perencanaan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota yang melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Perencanaan pembangunan desa mencakup yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa dalam rangka perencanaannya dan pelaksanaannya, pembangunan desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, mengenai perencanaan pembangunan desa itu disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi pertama, rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun. Yang kedua, rencana pembangunan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Perencanaan pembangunan desa, baik RPJM Desa maupun RKP Desa, disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. RPJM Desa itu sendiri memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Sesuai Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, tahap penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah atau RPJM Desa meliputi tahap pertama, pembentukan tim penyusun, tahap kedua, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota, tahap ketiga, pengkajian keadaan desa, tahap keempat, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, tahap yang kelima, penyusunan rancangan RPJM Desa, tahap ke-6, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dan tahap terakhir yaitu tahap 7, penetapan RPJM Desa. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai tahap penyusunan RPJM Desa. Tahap pertama yaitu pembentukan tim penyusunan RPJM Desa. Kepala desa itu membentuk tim penyusunan RPJM Desa yang terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan anggota yang berasal dari
perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah timnya itu paling sedikit 7 orang dan paling banyak itu 11 orang, yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa. Selanjutnya, untuk tugas tim penyusunan RPJM desa meliputi: yang pertama, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota; yang kedua, pengkajian keadaan desa; yang ketiga, penyusunan rancangan RPJM desa; dan yang keempat, penyempurnaan rancangan RPJM desa. Langkah berikutnya setelah terbentuk tim penyusunan RPJM desa yaitu melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota yang bertujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan desa. Isi informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota yang harus diperhatikan terdiri dari: yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota; yang kedua, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; yang ketiga, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota; yang keempat, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota; yang kelima, rencana pembangunan kawasan perdesaan. Tahap berikutnya berupa pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa itu merupakan proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi masyarakat desa. Pengkajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan kondisi objektif keadaan desa. Langkah-langkahnya dapat berupa: yang pertama, penyelarasan data desa. Penyelarasan data desa itu pengumpulan informasi mengenai aset desa melalui identifikasi berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya sosial, dan sumber daya keuangan. Yang langkah kedua, penggalian gagasan masyarakat. Yang ketiga, penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil dari proses pengkajian menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Baik, saya Anindya Damayanti, NPM 107, ingin melanjutkan penjelasan terkait tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Desa untuk tahap yang keempat, yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah desa. Nah, hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa ini yaitu: pertama, laporan hasil pengkajian keadaan desa. Yang kedua, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi misi kepala desa. Yang ketiga adalah rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa. Selanjutnya, masih terkait musyawarah desa. Musyawarah desa ini dilakukan dengan diskusi kelompok, yang pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Yang kedua, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa. Yang ketiga, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun. Dan yang keempat adalah laporan hasil pengkajian keadaan desa. Selanjutnya, hasil kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun RPJM desa. Selanjutnya, terkait tahap kelima yaitu penyusunan rancangan RPJM desa. Nah, langkah-langkah setelah dilakukannya musyawarah desa itu menindaklanjuti hasil kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama,
tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa serta dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Yang kedua, berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa. Yang ketiga, Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa. Selanjutnya, jika rancangan telah disetujui oleh Kepala Desa, maka dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Memasuki tahap yang keenam, yaitu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, dalam hal ini, Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan unsur masyarakat seperti tokoh adat, agama, pendidikan, perwakilan perempuan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat. Dan musyawarah ini intinya membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara. Tahap yang ketujuh yaitu penetapan RPJM Desa. Yang pertama itu, Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang kedua, rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Dan yang ketiga, rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa. Untuk RPJM Desa ini berbeda dengan penyusunan APB Desa. Kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD terkait RPJM Desa sudah dapat ditetapkan menjadi peraturan desa tanpa dievaluasi terlebih dahulu oleh pihak pemerintah kabupaten atau kota. Tahap ke-8 yaitu perubahan RPJM Desa. RPJM Desa merupakan perencanaan jangka menengah yang dimungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada sehingga diperlukan suatu perubahan atas rencana. Terdapat beberapa hal di mana Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa. Yang pertama, jika terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Yang kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Berikut disajikan format RPJM Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Jadi, isinya itu sesuai bidang yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya saya Venta Kurnia Herawati, NPM 108, ingin menjelaskan tentang rencana kerja pemerintah desa. Pemerintah desa menyusun RKP desa sebagai penjabaran RPJM yang disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APD Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Yang selanjutnya, sesuai Peraturan Menteri Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau biasanya yang disebut RKP Desa meliputi yang pertama, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musi desa, pembentukan tim penyusun,
Yang ketiga, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa. Yang keempat, pencermatan ulang RPJM desa. Yang kelima, rancangan RKP desa. Yang keenam, penyelenggaraan musi perencanaan pembangunan desa. Dan yang terakhir, penetapan RKP desa. Yang pertama yaitu penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa, menyusun rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mencermati ulang dokumen RPJM desa. Yang kedua, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang ketiga, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pembentukan tim penyusun RKP desa. Tim penyusun RKP desa terdiri dari yang pertama, kepala desa selaku pembina. Yang kedua, sekretaris desa selaku ketua. Yang ketiga, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris. Yang keempat, anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Jumlah tim paling sedikit adalah 7 orang dan paling banyak adalah 11 orang. Pembentukan tim penyusun RKP desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Di titik tim penyusun RKP desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Yang ketiga adalah pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Pada tahap ini, kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten atau kota tentang yang pertama, pagu indikatif desa, yang kedua, rencana program kegiatan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang masuk ke desa. Selanjutnya, tim penyusun RKP desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa meliputi yang pertama, rencana dana desa yang bersumber dari APBN, yang kedua, rencana aplikasi dana desa atau ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Yang ketiga, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan distribusi daerah kabupaten kota. Yang keempat, rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. 4. Pencermatan ulang RPJM desa. Tim penyusun RKP desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya sebagai mana tercantum dalam dokumen RPJM desa. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksudkan menjadi dasar bagi tim menyusun RKP desa dalam menyusun rancangan RKP desa. Yang kelima yaitu penyusunan rancangan RKP desa. Penyusunan rancangan RKP desa berpedoman kepada yang pertama, hasil kesepakatan musyawarah desa, yang kedua, pagu indikatif desa, yang ketiga, pendapatan asli desa, yang keempat, rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang kelima, jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota. Yang keenam, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang ketujuh, hasil kesepakatan kerjasama antar desa. Yang kedelapan, hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Selanjutnya, tim penyusun RKP desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan. Hasilnya berupa rancangan RKP desa. Rancangan RKP desa paling sedikit berisi uraian. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya. Yang kedua, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. Yang ketiga, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga. Yang keenam, penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa
yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, saya Raffi Asterian NPM 109 akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 7, yaitu penetapan RKP Desa. Langkah-langkah penetapan RKP Desa adalah yang pertama, hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Yang kedua, Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga, rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Yang keempat, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa. Nah, sekarang kita masuk yang ke-8, yaitu perubahan RKP Desa. Sebagaimana RPJMD Desa, RKP Desa juga dapat diubah dalam hal berikut. Yang pertama, terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah, provinsi, dan atau pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya, yaitu ini adalah lanjutan dari nomor 8 tentang perubahan RKP Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan atau terjadinya perubahan mendasar. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKP Desa perubahan yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa. Selanjutnya nomor 9, pengajuan daftar usulan RKP Desa. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten atau kota. Bupati atau Wali Kota menginformasikan kepada pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan kabupaten atau kota. Format RKP Desa dan juga daftar usulan RKP Desa sebagaimana diatur dalam lampiran Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disajikan seperti berikut. Untuk format 3.2 rancangan RKP Desa itu terdapat bidang atau jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran atau manfaat, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, dan juga rencana pelaksanaan kegiatan. Untuk format 3.3 tentang daftar usulan RKP Desa, ini ada bidang atau jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran atau manfaat, perkiraan waktu pelaksanaan, dan juga perkiraan biaya dan jumlah. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, batasan prioritas belanja desa. Berdasarkan pasal 100 PP nomor 43 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan UU Desa disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari APB Desa untuk 4 bidang dan paling 30% untuk 4 item belanja. Selain batasan proporsi dalam APB Desa, khusus belanja yang bersumber dari dana desa, terdapat batasan penggunaan berupa prioritas penggunaan dana desa. Dalam pasal 19 PP nomor 43 tahun 2014 JOPP nomor 47 nama tahun 2015 disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, namun diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Menteri Desa PDTT diberi kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Prioritas ini dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa. Untuk penggunaan dana desa tahun 2015 telah diterbitkan Permendes PDTT nomor 5 tahun 2015, sedangkan untuk penggunaan dana desa tahun 2016 telah diterbitkan Permendes PDTT nomor 21 tahun 2015 JO Permendes 8 tahun 2016. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip yang pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan. Yang kedua, kebutuhan prioritas dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Yang ketiga, tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Saya Tantri Diayu Lestari, NPM 057, menjelaskan tentang pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa. Pemetaan tipologi desa digunakan untuk menyusun prioritas penggunaan dana desa. Untuk mengetahui tipologi desanya, pemerintah desa harus menggunakan data indeks membangun atau IDM yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa yang Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk IDM itu sendiri atau indeks data membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi ekologi. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa itu sendiri. Berdasarkan Permendes PDTT nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasarkan IDM diklarifikasi menjadi 5 status desa, yaitu yang pertama, desa mandiri atau desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanaan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya berdasarkan masyarakat desa dan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Yang kedua, desa maju atau desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup desa, dan menanggulangi kemiskinan. Yang ketiga, desa berkembang atau desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, sumber daya ekonomi, dan sumber daya ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat, dan menanggulangi kemiskinan. Keempat, desa tertinggal atau yang disebut dengan desa pramadya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang untuk pengelolaannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas desa, manusia, serta meningkatkan kemiskinan dalam berbagai bentuk. Yang kelima, desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, ekologi, dan mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, prioritas bidang pembangunan desa. Prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa meliputi 1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana bentuk fisik
untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman. Yang kedua, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana tentang pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Yang keempat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi atau distribusi. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbaru, serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang meliputi 1. Desa tertinggal atau sangat tertinggal. Kegiatannya yaitu mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa. Yang kedua, di desa berkembang, pembangunan tersebut yaitu untuk memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial, dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat desa. Yang selanjutnya, desa maju atau desa mandiri. Pembangunan tersebut yaitu untuk memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi, tepat guna dan investasi melalui pembangunan BUMDesa atau BUMDes kayak gitu. Selanjutnya, prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi baik individu ataupun warga kelompok. Kegiatannya antara lain 1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan atau pemagangan. Yang kedua, dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Yang ketiga, bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa. Yang keempat, pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa atau KPMD dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa atau community center. Yang selanjutnya kelima, promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta pergerakan hidup bersih dan hidup sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskerdes, polindes, dan ketersediaan atau berfungsinya tenaga medis atau swamedis di desa. Yang keenam, dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan atau pantai desa atau hutan atau pantai kemasyarakatan. Yang ketujuh, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan atau pelestarian lingkungan hidup dan atau bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa atau telah ditetapkan dalam musyawarah desa. Selanjutnya, perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat pengembangan kemajuan desa,
yaitu desa tertinggal atau desa sangat tertinggal, yaitu mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaraannya kerja atau usaha warga untuk masyarakat, baik dari proses produksi sampai pemasaran produk tersebut. Yang kedua, desa berkembang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas atau kualitas kerja dan proses produksi sampai proses pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal atau fasilitas keuangan. Yang ketiga, desa maju atau desa mandiri mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, di mana desa dapat menghidupi desa itu sendiri dan memiliki kedaulatan ekonomi serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi untuk masyarakat dan kapasitas desa secara berkelanjutan untuk masa depan. Keluaran dari pelaksanaan permusyawaratan desa atau penyusunan RKP desa adalah dokumen perencanaan RKP desa. Pada permusyawarahan tersebut diharapkan semua informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa berdasarkan perkembangan desa dengan IDM, Indeks Desa Membangun, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada desa-desa di wilayah masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak salah dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.